Oke, baik. Selamat malam, Ibu, teman-teman. Selamat malam. Perkenalkan, saya Ahmad Dava dengan NIM 2311567. Perkenalkan, saya Biandi Malamar dengan NIM 23115710. Perkenalkan, nama saya Desta Adrian Saputra dengan NIM 23115731. Oke, malam ini saya izin untuk mewawancarai Ibu Diva selaku yang kami butuh wawancarai. Iya, izin berkenan untuk diwawancarai Ibu Diva Maulida. Iya, silahkan Mas Dava, Mas Abian, Mas Desta. Kalau boleh tahu ini untuk mata kuliah apa tugasnya? Eh, untuk mata kuliah kepemimpinan Ibu Diva, ya. Oh iya, kalian dari universitas mana? Saya dari Universitas Amikom Yogyakarta. Oke, Ibu. Semester? Semester 5 kebetulan ini. Iya, Ibu. Oh iya, ya silahkan. eh Kami ada sekitar 15 pertanyaan untuk Ibu. eh Dimohon untuk dijawab ya Ibu. Yang pertama, menurut Ibu, apa makna kepemimpinan yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan akademik? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Diva Mulidariski Nur Aini. Saat ini saya sedang menempuh studi juga di S3 Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Namun saya juga aktif mengajar di Politeknik Kesehatan Negeri Surakarta untuk mata kuliah umum gitu. Nah, eh, tadi ada pertanyaannya bagaimana Mas Dava? Bisa Eh, diulangi? Menurut Ibu, apa makna kepemimpinan yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan akademik, Ibu? Iya, baik. Kepemimpinan ini sebenarnya lekat sekali ya dengan dunia akademik begitu. Jadi dari dulu akademik itu kan luas dari kita TK, SD, SMP, SMA bahkan sampai kuliah pun pasti dari kecil tuh sudah diajarkan untuk namanya kepemimpinan dimulai dari hal-hal kecil. Kepemimpinan itu menurut saya modal awal bagi seorang pelajar, bagi seorang mahasiswa, bagi seorang pendidik untuk eh, melakukan istilahnya kegiatan akademis begitu ya. Contoh kecilnya saja saat dulu kalian masih sekolah di bangku SD, SMP itu kan seringkali diminta guru untuk melakukan kerja kelompok. Nah, kerja kelompok ini pasti ada namanya ketua, ada namanya anggota. Ketua ini tugasnya memimpin, anggota tugasnya melaksanakan. Nah, menurut saya kepemimpinan di dunia akademik itu sangatlah penting dan itu akan sangat berguna di kehidupan yang selanjutnya, kehidupan pasca sekolah, kehidupan pasca kalian nanti wisuda S1 begitu. Oke, mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, silahkan. Pertanyaan pertama sangat menjawab sekali ya. Yang kedua, berdasarkan pengalaman Ibu, karakter atau sikap apa yang paling penting dimiliki seorang pemimpin? Ya, karakter yang sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin itu adalah karakter jujur. Kenapa saya bilang karakter jujur? Di zaman sekarang ini kita tidak ini ya, tidak memungkiri jujur orang jujur itu sangat sulit. Kalian bisa temui di mana-mana aspek, nggak hanya di aspek kalau sering ya kita bilang kalau jujur pemimpin tuh identik dengan politisi misalnya. Padahal di aspek yang lain juga ada gitu loh.
contoh aja di dunia akademik gitu ya. Misalnya ada ketua kelompok nih, kalian mahasiswa, ada ketua kelompok. Ketua kelompok ini nanti ternyata diam-diam diberi tugas oleh dosennya itu, silahkan Mas, kamu sebagai ketua, kamu berhak nanti misalnya menilai anggotamu, bagaimana kinerja anggotamu. Nah, kalau misalnya seorang ketua kelompok ini nggak jujur, dia aku nggak suka sama si Ahmad Dava itu, tak kasih nilai jelek. Padahal si Ahmad Dava ini kerjanya bagus. Nah, berarti kan jujur itu sangat penting toh. Nah, sekarang Mm-mm. aja kalau misal di dunia akademik saat masih sekolah, saat masih kuliah ada aja udah nggak jujur, bagaimana nanti kalau kalian sudah lulus gitu? Menurut saya jujur itu karakter yang sangat-sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin begitu. Oke, sudah menjawab Siap, sekali siap. Bu untuk pertanyaan kedua. Mungkin bisa dilanjut ya pertanyaan ketiga, yaitu Iya, bagaimana silahkan. cara seorang Mm-mm. pemimpin bersikap adil saat harus mengambil keputusan di tengah perbedaan pendapat dalam sebuah tim? Nah, ini yang masih sulit dilakukan oleh banyak pemimpin begitu ya. Karena sebagai seorang pemimpin itu harus mengayomi semua pihak gitu kan. Tidak boleh namanya seorang pemimpin itu berat sebelah. Nah, kalau menurut saya, ya itu harus dibangun oleh diri sendiri dulu. Kalau pemimpinnya dia nggak mau berbenah, ya bagaimana? Kalau menurut saya ya memang harus adil. Misalnya gini, prinsip seorang pemimpin itu harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, gitu. Yang membuat nggak adil itu kan mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik, ya toh? Ya, Nah, itu betul. menurut saya. Oke. Oke, terima kasih sudah menjawab pertanyaan ketiga, sangat menjawab. Selanjutnya, apakah Ibu pernah menghadapi situasi sulit saat memimpin? Bagaimana cara Ibu menyelesaikan masalah tersebut? Nah, ini pernah saya temui di saat saya mengajar. Kebetulan kan gini, kalau di dalam sebuah kelas itu dosen itu sebagai pimpinannya kan untuk memimpin mahasiswanya. Ketika saat perkuliahan itu, saya membentuk kelompok-kelompok. Nah, di dalam kelompok A, sebutlah kelompok A. Di dalam kelompok A ini ada satu mahasiswa yang dia itu inginnya menang sendiri. Jadi apa-apa dikerjakan dia sendiri, anggotanya itu kan saya suruh presentasi. Yang ngomong tuh dia terus. Misalnya si Mbak A ini ya, Mbak A ini ngomong terus gitu. Anggotanya tuh merasa kok aku kayak nggak dianggap ya. Nah, saya sebagai pemimpin di dalam sebuah kelas itu harus bagaimana caranya mengadili gitu. Akhirnya setelah pembelajaran itu saya menemui dua kubu ini ya, antara Mbak A dan anggotanya, tapi terpisah. Saya tanya, kenapa, kenapa, kenapa? Terus saya temukan, terus saya ajak musyawarah. Kan ini kan kerja kelompok. Kalau kerja kelompok harusnya semuanya harus terlibat, tidak boleh satu-satu. Saya seperti itu kan. Jadi sebagai seorang pemimpin, kalau kita ya memang harus adil ya, bagaimana caranya gitu. Tapi memang harus bertindak yang jangan kecepatan, bertindaknya harus dipikirkan matang-matang begitu. Oke, terima kasih sudah menjawab. Untuk pertanyaan selanjutnya, eh, seberapa penting peran komunikasi dalam kepemimpinan menurut Ibu, dan bagaimana cara berkomunikasi yang efektif dengan anggota tim? Mm-mm. Nah, itu tadi selaras dengan apa yang saya katakan sebelumnya. Komunikasi yang membuat anggota mahasiswa saya tadi ya, yang antara yang Mbak A ini yang mau yang menang sendiri dan anggota kelompoknya itu ternyata yang membuat mereka tidak jadi bersatu itu ya komunikasi. Ternyata Mbak A ini tidak mengkomunikasikan. Iya, ternyata eh, si Mbak A-nya ini tidak melakukan komunikasi dengan anggotanya. Jadi eh,
mereka itu kerja kelompoknya itu kayak masing-masing. Nah, menurut saya sebagai seorang pemimpin, komunikasinya itu harus dilakukan secara terbuka. Komunikasinya harus dua arah, harus mau mendengarkan semuanya, harus mau mendengarkan semua pihak. Misalnya, kamu sebagai seorang pimpinan di rapat harus mau mendengarkan usulan si bendahara, mendengarkan usulan humas, mendengarkan ini seperti itu. Harus dilaksanakan komunikasi terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Nanti kamu jatuhnya nanti menjadi pemimpin yang tidak adil. Iya. Ya, Iya. ya, oke, oke. Oke, Ibu, izin untuk melanjutkan pertanyaan. Untuk pertanyaan keenam itu, menurut Ibu, bagaimana sikap yang seharusnya ditunjukkan pemimpin ketika ada anggota yang melakukan sebuah kesalahan? Seperti itu. Nah, sebagai seorang pemimpin itu tadi harus yang saya bilang harus membuat apa tadi yang aku bilang gimana? Kepentingan Ya. kelompok itu harus di atas kepentingan pribadi. Terus tadi pertanyaannya bagaimana kalau menemui apa Mas tadi? Anggota tim yang melakukan kesalahan, sikap yang ditunjukkan oleh pemimpin itu seperti Kesalahan. apa, Ibu? Ya. Nah, oke. Nah, kalau kesalahan itu kan kita harus bertindak secara bagaimana caranya membuat seluruh anggota itu untung semua toh. Nah, kalau ada yang salah berarti kita harus tegas walaupun itu temanmu sendiri. Kamu harus menegur dia. Jangan sampai Mas Ahmad Dafa kan temennya Abian, terus Ahmad Dafa nggak berani negur Abian, itu salah gitu. Jadi memang harus ditegur. Bagaimana caranya ditegur? Kesampingkan dulu kepentingan kalian. Aku kan bestie itu kesampingkan dulu. Kita profesional dulu. Ini kita sedang melaksanakan sesuatu gitu. Oke, Ibu. Terus selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan ketujuh ya, Ibu. Pertanyaan Ya. ketujuh, apakah pemimpin lebih baik bersikap tegas atau fleksibel? Dalam kondisi seperti apa kedua sikap tersebut diperlukan? Seperti itu. Iya, tegas dan fleksibel itu Ya. menurut saya tidak boleh dipisahkan. Semua itu harus berkesinambungan. Ada saatnya seorang pemimpin itu harus tegas. Ada saatnya pemimpin itu harus fleksibel. Nah, tegas itu ya tegas mengambil keputusan. Fleksibel itu kan berarti dia bisa ini, bisa itu. Harus mau mendengarkan semua masukan dari semua arah. Jangan jadi pemimpin yang kaku. Kalau pemimpinnya kaku, anggotanya nggak mau dengerin lama-lama. Kayak gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan ke-8. Bagaimana cara seorang pemimpin membangun kepercayaan serta rasa hormat dari anggota timnya? Nah, bagaimana caranya membangun kepercayaan dan rasa hormat? Bagaimana sih caranya dihormati anggotanya? Gitu kan? Kan ada juga nih pemimpin yang disepelekan. Ada juga pemimpin yang nggak dipercaya. Ya itu karena bermula sebelumnya itu mungkin ada kejadian ini ya apa namanya pemimpinnya itu nggak adil jadi nggak ada rasa percaya jadi yang harus dilakukan tadi pertama itu harus adil dulu membangun kepercayaan kalau pemimpin itu sudah adil maka akan dipercaya oleh anggotanya terus tadi membangun apa mas tadi satunya Kepercayaan serta rasa hormat, Bu. rasa hormat nah Iya. rasa hormat di sini harus dibangun harus nggak ya itu harus dua arah sih menurut saya bagaimana yang anggota menghormati pemimpin, pemimpin mengayomi anggota. Nah, itu akan terjadi rasa hormat gitu. Ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan ke-9. Menurut pandangan Ibu, kesalahan apa yang paling sering dilakukan oleh pemimpin pemula? Mm-mm. Yang sering salah dilakukan oleh pemimpin pemula itu menurut saya adalah dia itu merasa mempunyai power yang besar. Mempunyai, kan aku pemimpin, aku bebas mau ngapain aja. Nah, itu apa ya, Nek? Kalau
bintang awal itu kayak TikToker awal yang terkenal kan kayak apa star syndrome gitu ya kalau mereka Betul. memiliki itu ya. Pemimpin tuh juga kadang memiliki sifat itu. Dia merasa aku di sini sebagai ketuanya, aku bebas mau ngapain, aku mau nyuruh-nyuruh anggotaku itu bebas. Tapi kan salah. Harusnya kan dikomunikasikan. Nggak boleh dia seenaknya nyuruh-nyuruh anggotanya kayak gitu. Harus apa namanya tadi terbuka kayak gitu. Hmm. Mm-mm. Oke, Ibu. Dilanjut pertanyaan ke-10. Seberapa penting Mm-mm. keteladanan dalam kepemimpinan? Apakah pemimpin wajib menjadi contoh bagi anggotanya? Iya, pemimpin itu pastinya akan tersorot ya. Kalau Hmm. pemimpin itu tersorot kan, pemimpinan itu kan identik orang yang di depan. Orang yang di depan itu orang yang terlihat. Nah, pasti anggota itu juga, aku pengen kayak itu. Itu pemimpin kok iso adil banget, pemimpin kok iso jujur banget gitu kan. Nah, sebagai seorang pemimpin juga selayaknya dia bisa menjadi teladan gitu. Kalau di agama Islam itu kan Rasulullah itu kan menjadi seorang seorang tauladan, pemimpinnya kan seorang tauladan kayak gitu. Oke, lanjut monggo. Oke, Ya, pertanyaan ini selanjutnya akan izin melanjutkan dilanjutkan ya. oleh Desta Adrian, Bu. Oh ya, Oke, terima kasih Mas Abdian. silakan. Izin melanjutkan untuk pertanyaannya ya, Bu. Oke. Menurut Ibu, apa saran Ibu kepada mahasiswa agar dapat memulai belajar dan mengembangkan jiwa kepemimpinan sejak dini, Bu? Iya, jadi mahasiswa itu kan saya sudah melalui S1, S2, S3 ya. Dan itu teman-temannya itu beragam. S1 itu ya anak temannya masih anak-anak kecil yang masih anak remaja-remaja gitu. S2 itu teman saya mulai agak dewasa. S3 ini apalagi saya berteman dengan seorang bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, Hmm. tadi pertanyaannya bagaimana caranya apa Mas? Bagaimana caranya Hmm? mahasiswa agar dapat memulai belajar dan mengembangkan jiwa kepemimpinan sejak Mm-mm. dini? Oke, jadi itu harus dimulai dengan ini Mas, mempunyai rasa. Kamu tuh harus merasa bertanggung jawab. Kamu tuh harus merasa kamu sudah dewasa. Seseorang yang sudah dewasa itu selayaknya bagaimana tau? Apakah dia Hmm. akan menjadi orang yang pasif, pendiam, atau dia itu saatnya ini aku udah dewasa. Aku bagaimana caranya aku harus bisa membangun ke depan duniaku tuh kayak apa? Nah, makanya kalau seseorang yang sudah dewasa itu pasti dia memiliki rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab ini kan dimiliki oleh oleh pemimpin. Kalian dikatakan pemimpin itu kan bukan hanya ke pemimpin ketua, pemimpin enggak, tapi kalian itu kan menjadi pemimpin diri kalian sendiri. Nah, kalian menjadi dewasa pasti kan juga mengalami perubahan. Kalian tuh harus memiliki rasa, aku sudah dewasa, aku sudah harus memiliki tanggung jawab, aku harus bisa berubah nih. Awalnya misalnya menjadi seorang yang pendiam, tidak mau bergaul, tidak mau apa ya jenenge misalnya ikut organisasi, ya harus berubah sendiri. Orang itu akan berubah, itu pasti itu dari dalam dirinya sendiri. Nggak bisa orang itu berubah kalau dari nasihat dosen, dari nasihat orang tua tuh nggak akan mempan pasti. Kalau dari nasihat diri sendiri itu pasti mempan gitu. Harus ada kesadaran diri dulu gitu loh intinya. Iya. Ya, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Iya. Bagaimana cara seorang pemimpin menyeimbangkan kepentingan Mm-mm. pribadi dengan kepentingan bersama, Bu? Iya. Kembali lagi ke kesadaran masing-masing. Dia harus paham nih, inti dari seorang pemimpin itu adalah kepentingan orang banyak itu harus di atas kepentingan pribadi. Kepentingan masyarakat luas itu harus di atas kepentingan pribadi. Ya, tadi harus menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang amanah. Kalau Hmm. bagaimana caranya ya menurut saya ya itu kembali
lagi apa ya? Harus punya kesadaran, Mas. Yang penting itu apa? Kesadaran. Kalau dia tuh menjadi pemimpin ya harus amanah, harus jujur. Makanya harus mementingkan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Kalau dia masih mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok, wes nggak usah jadi pemimpin gitu. Iya, yuk. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Ya. Jika ibu memimpin sebuah tim dan terjadi konflik antara anggota yang cukup serius, langkah awalnya itu apa ya, Mm-mm. Bu, yang menurut ibu lakukan untuk mengatasi itu? Mm-mm. Kalau terjadi konflik, kita sebagai pemimpin, anggota kita berkonflik gitu ya. Ya, Nah, kalau menurut saya itu kita harus mikir dulu. Pertama tuh harus kita sebagai pemimpin tuh mikir sih, mikir dulu. Ini langkah yang adil itu bagaimana? Karena jangan sampai kamu bertindak itu kamu tidak adil gitu loh. Jadi kamu harus mikir alon-alon dipikir, oh ini bener. Ini setidaknya ini langkah saya benar. Nah, kalau saya seringnya itu saya menemui dulu dua pihak tadi itu tapi secara terpisah. Saya menemui grup A, kelompok A, kelompok B gitu. Saya temui sendiri-sendiri, terus saya renungkan. Oh ya ini memang terjadi miskomunikasi misalnya. Akhirnya terus saya temukan dua grup itu. Saya temukan, saya ajak musyawarah kayak gitu. Nah, kan seringnya tuh sebagai seorang pemimpin sekarang itu dia ini ya, apa namanya, langsung membuat keputusan. Oh, langsung menjadi gitu. Ditemui dulu masing-masing, terus kita temukan dua kelompok ini, kurkan kayak gitu. Kalau dalam istilah Islam tuh namanya tabayun, ya kita bayunkan kayak gitu. baik. Lanjut, monggo. Terima kasih jawabannya ya, Bu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dalam situasi Mm-mm. tertentu, pemimpin itu harus mengambil keputusan dengan cepat tanpa melalui musyawarah. Bagaimana pandangan Ibu Mm-mm. mengenai hal tersebut ya, Bu? Nah, memang di dalam beberapa situasi itu pemimpin diminta untuk cepat ya mengambil keputusan. Nah, menurut saya kalau memang situasinya genting itu nggak apa-apa sih kalau misalnya mau membuat keputusan, tapi harus menggunakan rambu-rambu tadi, harus adil, harus jujur, harus prinsip yang tadi loh, kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi kayak gitu. Jangan sampai membuat keputusan ini kan untuk menguntungkan seorang pemimpinnya itu tadi kayak gitu. Oh ya, Bu. Iya. Sudah ini dari kita pertanyaannya sudah semua. Saya izin kembalikan ke Mas Dava selaku moderatornya. Oh, Silakan Mas Dava. Oke, silakan. oke. Iya. Sebelumnya saya sangat berterima kasih banyak kepada Ibu Diva eh, Iya. atas waktu dan kesediaannya untuk berbagi pengalaman serta pandangan yang sangat inspiratif. Penjelasan dan contoh yang Ibu sampaikan itu memberikan kami banyak pelajaran berharga tentang kepemimpinan yang sedang kita bahas ini, yang baik dan bijaksana. Betul. Terima Iya. kasih banyak Ibu. Sama-sama. Sama-sama Mas Ahmad Dafa, Mas Abi Yadisya, Mas Desa Adrian. Semoga kalian sukses ya. Setelah ini masih Amin. ada semester 6, Amin. semester 7. Itu udah mulai skripsi, harus mulai tenanan. Jangan main-main, ya. Harus mulai Iya, serius menata masa depan. Karena nanti betul. nggak kerasa gitu loh ya waktunya ya. Mm-mm. Siap. Betul. Mungkin cukup sekian ya Ibu. Oke, ini saya tutup. Oke. Oke, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu.